Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ila qaumin an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Baik, sudah 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh, mukadimahnya pertama jumlah ayatnya ada 28 ayat dibagi menjadi 4 bahasan. Kemudian surat Nuh juga jenis suratnya adalah surat Makkiyah. Artinya yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah, gitu ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian nama surat Nuh, kalau surat yang lain seperti kemarin surat Al-Ma'arij itu nama surat Al-Ma'arij itu ada 2. Ada yang mengatakan surat Al-Ma'arij, ada yang mengatakan surat Sa'ala Sa'il. Gitu. Tapi kalau surat Nuh itu namanya hanya 1, surat Nuh saja. Dan tidak mengucapkannya dengan menggunakan alif lam, tidak an-Nuh. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab nama orang itu tidak boleh dipakai alif lam, tidak boleh al-Muhammad, Nabi Muhammad misalnya gitu ya, Ibrahim al-Ibrahim, seperti enggak, tapi Ibrahim, Muhammad, Nuh, seperti itu ya, itu nama orang tidak menggunakan alif lam. Kemudian isi dari surat Nuh ini spesial menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Tidak ada di surat Nuh kisah nabi-nabi yang lain. Jadi khusus hanya menceritakan Nabi Nuh. Sama seperti di surat Yusuf. Di surat Yusuf juga sama, itu spesial menceritakan Nabi Yusuf. Dan Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Sebagaimana di hadis syafaat itu ketika manusia berbondong-bondong ingin meminta syafaat, ingin meminta pertolongan dari para nabi. Yang pertama Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh. Di hadis disebutkan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Gitu. Maka berilah kami syafaat. Seperti itu ya. Jadi, dan kenapa rasul pertama? Karena baru di zaman Nabi Nuh terjadi penyelewengan akidah, gitu, terjadi kesyirikan, seperti itu, baru di zaman Nabi Nuh. Kemudian jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi, 10 generasi, gitu ya. Jadi Nabi Adam, kemudian baru Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh disebutnya juga adalah Abu Bashar As-Sani, atau nenek moyang yang kedua, gitu ya. Jadi nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian nenek moyang kita yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena setelah banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu meluluh lantahkan semua, menghanyutkan semua manusia kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan anak-anaknya Nabi Nuh. Gitu ya. Anak-anaknya Nabi Nuh itu ada 4. Yang pertama Kan'an yang tidak beriman, yang kedua Sam ini yang setelah banjir surut dia hidup di daerah Arab, Sam gitu. Kemudian yang ketiganya ada Ham.
Ham itu yang setelah banjir surut itu dia hidup di daerah yang bule-bule. Eropa, Amerika, gitu ya, Australia, bule-bule gitu. Kemudian yang keempatnya adalah Yafis. Yafis itu anak Nabi Nuh yang tinggal di daerah yang berkulit hitam, gitu, Afrika, gitu ya, Nigeria dan sebagainya. Kalau kita kira-kira keturunan yang mana ya? Itu jadi, nah itu walau alami karena mereka mungkin beranak pinak ya, jadi apa sih, menikah satu sama lain, akhirnya ya kita lah gitu ya. Yang jelas kita keturunan dari Nabi Nuh gitu ya, dari anak keturunannya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh disebutnya adalah nenek moyang yang kedua gitu ya. Nenek moyang yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian isi dari dakwah Nabi Nuh adalah tentang bagaimana mengesahkan Allah, seperti itu. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang usia Nabi Nuh itu berapa, gitu ya. Karena dakwahnya Nabi Nuh itu disebutkan di surat Al-Ankabut, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Di surat Nuh tidak disebutkan berapa usianya Nabi Nuh, tapi disebutkannya di surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut Allah mengatakan fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya berdakwah selama 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh baru diutus menjadi nabi ketika di usia 40. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diutus ketika menjadi nabi ketika di usia 300, gitu ya. Jadi usia Nabi Nuh sekitar 1.500 tahun, seperti ya, 950, 1.500, iya, 1.500 tahun. Karena dakwahnya saja 950, gitu ya. Kemudian diangkat menjadi nabi di usia 300, 950 tambah 300, 1.200. Kemudian setelah banjir surut itu hidup berapa ratus lagi gitu. Jadi ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 1.700 gitu ya, umurnya Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Terus ada yang bertanya, kalau umurnya sepanjang itu, kira-kira hamilnya, orang tuanya, ibunya hamilnya itu berapa bulan? Wallahu a'lam ya Bu. Wallahu a'lam, tidak disebutkan berapa 9 bulan atau berapa gitu ya. Masya Allah, sahabat saya tinggal di sini. Iya, putrinya Pak Iskandar, iya, putrinya Pak Iskandar. Iya. Ya, baik. Jadi nggak usah bertanya-tanya ya Bu, berapa bulan Nabi Nuh dikandung gitu ya, itu tidak penting juga dan tidak ada di dalam hadisnya juga, di dalam riwayat tidak disebutkan. Kemudian selama 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, itu yang beriman illa qalil, gitu kata Allah, yang beriman itu hanya sedikit, sekitar 80 orang. Bayangin Bu. Dan dari jumlah kaum Nabi Nuh itu sekitar ribuan, 4.000, yang berimannya hanya 80. Selama 950 tahun itu kalau dibagi 80 berarti 13 ya. Setiap 13 tahun hanya satu yang beriman. Gitu ya, Masya Allah. Setiap 13 tahun satu yang beriman. Kalau dibagi rata. Kalau dibagi rata. Kemudian pelajaran dari surat Nuh ini kan menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Jadi pelajarannya Allah ingin Nabi Muhammad bisa meneladani Nabi Nuh, gitu. Karena ini kan turun di surat Nuh ini turun di Mekah, gitu. Di awal-awal Nabi berdakwah. Di saat itu orang-orang Quraisy dan orang-orang di awal-awal dakwah itu bagaimana menyerangnya Rasul gitu, kemudian
menghina, kemudian menentang, tidak mau menerima, seperti itu ya, kepada Nabi Muhammad. Jadi diturunkannya surat Nuh ini sebagai hiburan, gitu, hiburan kepada kepada Nabi Muhammad, gitu ya, agar Nabi Muhammad sabar seperti sabarnya Nabi Nuh, gitu ya. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau berdakwah di Mekah 13 tahun dengan gitu ya, banyak menentangnya, banyak menghinanya gitu. Dulu ada nabi yang lebih lama lagi berdakwahnya, 950 tahun. Jadi engkau nggak usah sedih gitu ya menghadapi kaummu yang tidak beriman, tidak banyak yang menerima, seperti itu. Begitu juga surat Nuh ini pelajarannya untuk para sahabat adalah agar para sahabat tidak tidak terperangah dengan jumlah, gitu ya, jumlah. Karena di zaman Nabi Nuh itu yang beriman hanya sedikit, dan yang sedikit itulah yang diselamatkan oleh Allah, gitu kan, di dalam bahtera, gitu. Sedangkan Abu Jahal dan kaum Quraisy itu kan banyak banget, gitu, yang tidak berimannya banyak. Dan kita pun sekarang, gitu ya, di zaman sekarang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah itu sedikit dibanding dengan yang menyembah Nabi Isa, gitu ya, menyembah Nabi Isa, menyembah, ya dia sholat tapi dia kedukun juga, itu banyak, gitu. Jadi sekarang kita pun nggak usah nggak usah kaget, nggak usah gak usah, aduh gimana nih gitu ya, kok kita cuma sedikit gitu, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, karena di zaman Nabi Nuh juga sama, justru orang yang sedikit itulah yang diselamatkan oleh Allah gitu. Dan para sahabat di awal-awal dakwah itu mereka bersedih hati gitu, kok yang masuk Islamnya, yang ngikutin Nabi Muhammadnya sedikit sih, bahkan yang ngikutin Nabi Muhammad justru dari golongan rendahan gitu ya, budak dan sebagainya gitu, seperti itu. Jadi Allah ingin menguatkan para sahabat gitu dengan diturunkannya surat Nuh ini. Begitu juga surat Nuh ini sebagai pelajaran bagi kaum musyrikin dan juga audiens yang membaca surat Nuh, gitu ya, yang membaca surat Nuh, agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengesahkan Allah, maka nanti nasibnya akan sama seperti nasibnya kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan dengan banjir bandang. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bu? Jadi pelajarannya ada 3, satu untuk Nabi Muhammad, diturunkannya surat Nuh ini. Pelajarannya adalah untuk Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad bisa meneladani kesabaran Nabi Nuh, gitu ya, yang luar biasa selama 950 tahun, tapi yang berimannya hanya sedikit. Yang kedua, pelajaran untuk para sahabat, agar para sahabat tidak terperdaya dengan jumlah yang masuk Islam, gitu kan, yang masuk Islamnya saat itu sangat sedikit, apalagi di Mekah, ya saat itu. Jadi Allah ingin memberikan hiburan kepada para sahabat, justru yang sedikit itulah yang nanti akan Allah selamatkan. Kemudian pelajarannya bagi kaum musyrikin dan juga audiens yang membaca surat Nuh, agar bisa mengambil pelajaran, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, maka nasibnya nanti akan sama, gitu ya, seperti kaum Nabi Nuh yang Allah binasakan dengan azab, gitu ya. Kalau Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh azabnya berupa banjir bandang. Baik, kita masuk ke berikutnya tentang tadi saya sampaikan surat Nuh ini ada 28 ayat dibagi menjadi 4 bahasan. Bahasan pertama dari ayat 1 sampai 4 ini tentang bagaimana Nabi Nuh diutus oleh Allah. Kemudian bahasan yang kedua dari ayat 5 sampai 20 ini paling banyak, isinya adalah tentang bagaimana Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Dan mengadu kepada Allah ini boleh, gitu ya, asalkan disebutkan kemarin di surat Al-Ma'arij, fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Maksudnya kesabaran yang baik adalah kesabaran yang tanpa keluhan. Jadi kalau kita mengeluh kepada Allah boleh gitu, tapi kalau mengeluhnya kepada manusia, apalagi di medsos, itu namanya tidak sabar yang baik, gitu ya, itu tidak sabar yang baik. Nah, di sini disebutkan di ayat 5 sampai 20 ini tentang bagaimana Nabi Nuh mengeluh kepada Allah.
Jadi kita boleh mengeluh kepada Allah. Ya, di sini contohnya karena semua para nabi mengeluhnya kepada Allah. Di sini Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Di surat Yusuf, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf itu mengeluh dan menangis sampai matanya buta. Seperti itu. Jadi boleh, ya, boleh mengeluh tapi hanya kepada Allah. Yang tidak boleh adalah kepada manusia atau kepada medsos. Tapi kalau manusianya bisa dipercaya, silahkan gitu ya. Terkadang kita udah percaya sama manusia gitu kan, udah mengeluarkan semua rahasia kita, tiba-tiba suatu hari terjadi clash gitu ya, terjadi pertentangan gitu ya, dibuka semua rahasia kita. Pernah Bu seperti itu? Kalau saya pernah, jadi ya udahlah nggak ini lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi mengeluhnya hanya kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, pembahasannya dari ayat 21 sampai 24 ini menceritakan tentang keburukannya kaum Nabi Nuh, gitu ya. Dan yang keempat, pembahasan yang keempat itu tentang doanya 25 sampai 28 itu tentang doa Nabi Nuh. Baik, kita mulai dari bahasan yang pertama. Allah berfirman tentang Nabi Nuh diutus. Ya, jadi ini dalil bahwa Nabi Nuh itu adalah nabi yang Allah utus ke muka bumi, gitu ya, ke manusia. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah berilah kaummu peringatan. Min qabli ayyatiyahum azabun alim. Sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Gitu ya. Jadi di ayat 1 ini menunjukkan bahwa ada perintah dari Allah bahwa Nabi Nuh itu diutus kepada manusia. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi gitu, coba tanya mana dalilnya gitu. Kalau Nabi Nuh ini jelas ada di surat Nuh bahwa dalilnya Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Gitu ya, kaumnya dengan perintah berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Di ayat 2, ayat 1. Ayat 1. Kemudian di ayat 2, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, wahai kaumku. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Gitu ya, ini lakum nadhirum mubin. Ini lakum, ini aku ini lakum untukmu adalah nadhirum mubin yang memberi peringatan, yang menjelaskan kepadamu. Apa isi dakwah Nabi Nuh di ayat 3? Isinya adalah ani'budullah. Ya, isi dakwahnya adalah sembahlah olehmu Allah wattaquhu dan bertakwalah kepadanya wa ati'un dan taatlah kepadaku. Gitu ya. Jadi isi dakwah Nabi Nuh itu ada 3. Sembahlah Allah, ani'budullah, wattaquhu bertakwa kepadanya, wa ati'un dan taatlah kepadaku. Ada 3. Apa balasannya? Balasannya apabila kita menyembah Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, ada di ayat 4. Balasannya niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Yaghfir lakum min dzunubikum. Balasannya ada 2, akan diampuni dosa-dosa dan akan dipanjangkan umur sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, menyembah Allah dan taat kepada Nabi, itu balasannya adalah akan diampuni dosa-dosa, gitu ya. Dan dosa kita banyak banget ya Bu, gitu ya. Kalau kita suka buka media sosial, Ibu suka buka Instagram atau Facebook,
atau YouTube gitu ya. Itu kadang kita ngelihat ceramah aja gitu ya, ceramah di YouTube atau di Instagram, tiba-tiba muncul ya itu yang aurat wanita gitu ya, wanita yang tidak berjilbab gitu, apalagi yang suka drakor ya, drama Korea gitu ya, itu tiba-tiba muncul adegan-adegan romantis seperti itu dosa ya, dosa pandangan. Apalagi kalau perempuan disebutkan di dalam Al-Quran, lisannya perempuan itu luar biasa, sering berkomentar, mudah berkomentar. Banyak gitu ya, perempuan itu celah untuk mengomentari yang dilihat. Gitu. Entah itu tas gitu ya, entah mengomentari tas saudaranya, mengomentari baju saudaranya, gitu ya, mengomentari rumah saudaranya gitu. Dikomentari itu dosa gitu. Tapi gitu ya, dengan kita menyembah Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan dipanjangkan umur kita sampai batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Ya, karena Allah Allah telah menentukan batas umur kita, maka mari kita pergunakan gitu ya dengan sebaik-baiknya, karena kalau sudah datang ajal kita itu tidak dapat ditunda dan tidak dapat diakhirkan. Seandainya kamu mengetahui gitu ya. Baik, itu ayat 4. Sekarang itu bagian 1. Kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 surat Nuh adalah tentang bagaimana ayat 5 sampai 20 bagaimana Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ini panjang banget ya isinya, 5 sampai 20. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya malam dan siang. Tidak, kalau saya ke sini sebulan sekali gitu ya. Tidak pagi tidak sepekan sekali gitu. Tapi kalau Nabi Nuh berdakwahnya malam dan siang. Dan disebutkannya malam dulu kemudian siang karena siang itu Nabi Nuh dan juga kaumnya sibuk dengan bekerja. Tapi tetap siang juga melakukan dakwah gitu ya. Dan lebih pasnya di sini Nabi Nuh berdakwahnya dimulai dari malam. Seperti itu. Ba'da maghrib, setelah pada pulang kerja, gitu kan, ba'da maghrib. Dan siang juga tetap berdakwah, siang dan malam, malam dan siang. Kemudian di ayat 6, falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Ada Nuh, lari gitu. Gitu ya. Itu sikapnya. Gitu. Jadi kata Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu. Aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Tetapi mereka tidak ada yang beriman gitu. Sedikit sekali yang beriman. Mereka setiap kali aku nasihatin, aku ingatin, mereka lari. Mereka nggak mau mendengar. Yang mungkin yang profesinya pernah menjadi pengajar, itu gimana rasanya ketika muridnya ketika mau nasihatin sama guru sama kita itu ada yang lari gitu ya. Kalau saya karena pesantren di asrama pernah, karena kita kan harus membangunkan santri ya, pagi-pagi dibangunkan gitu kan. Itu ada santri yang kamarnya sengaja dikunci. Gak mau bangun. Sempat kesel sih gitu. Astagfirullah, ini kenapa kok gak mau bangun? Gitu kan jam 4 dibangunin. Gitu. Tapi ya setelah tahu, ya Allah, emang ya ada gitu ya, harus pendekatannya harus ini ya, harus lebih ini lagi. Terus kalau misalnya mereka lagi, mungkin mereka ada yang bawa apa gitu ya, musik-musik gitu. Aduh Melia, gitu. Gedug, langsung nutup pintu gitu kan, seperti itu. Jadi
Ya ternyata memang dari dulu juga ada ya gitu contohnya seperti itu. Ini Nabi Nuh, kata Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah gitu kan, setiap kali aku menyeru mereka, mereka sikapnya justru malah lari gitu ya. Apalagi di BK ya, Mbak Fitri. Di BK, bimbingan konseling, guru konseling ya seperti itu. Selanjutnya ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya atau jari-jari tangannya ke telinganya. Nuh, kamu jadi gini Bu, mungkin ya kalau bahasa kita, Nuh kamu mau berdakwah? Tunggu. Begitu aja. Jadi langsung ditutup telinganya. Gitu ya. Aduh itu kurang ajar kan Bu ya. Tidak sopan banget gitu. Seperti itu. Kemudian lebih parahnya lagi, dan mereka menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Nggak mau dengar, nggak mau, gitu tuh. Dan itu anak zaman sekarang begitu ya Bu. Kalau nggak mau dinasihatin tuh ya, panas gitu. Kalau dinasihatin gitu ya. Apalagi udah dipanggil ke kantor pengasuhan misalnya gitu. Oh matanya apa ya, wajahnya udah nggak mau lihat aja gitu, nggak mau lihat ini ya gurunya kayak gitu, seperti itu. Dan Nabi Nuh digituin selama 950 tahun sama kaumnya. Jadi ini benar-benar hiburan bagi Nabi Nuh dan juga para dai dan juga para guru, pendidik atau orang tua gitu ya, bagaimana menghadapi anak didiknya ataupun para mad'u seperti itu. Ini hiburan banget gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak terlalu bersedih gitu, karena oh ternyata ada dulu juga Nabi Nuh diginiin, dan itu bahkan lama 950 gitu. Kemudian di ayat 8, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Ini metode dakwah Nabi Nuh. Jadi metode dakwahnya terang-terangan gitu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Terang-terangan disampaikan, karena dakwah para nabi harus dirasakan oleh semua kalangan, seperti itu ya. Kemudian tidak tertutup hanya golongan tertentu seperti itu ya, tapi disampaikan dengan terang-terangan. Kemudian di ayat 9, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Metode dakwahnya terbuka, ketika ada orang berkerumun langsung didatengin, dinasehatin seperti itu. Mungkin majlis taklim ya, seperti itu. Kemudian dengan diam-diam maksudnya masuk ke rumah-rumah gitu. Jadi Nabi Nuh ngetokin rumah kaumnya, diajakin untuk beriman, diajakin untuk beribadah, seperti itu. Dan ini metode dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Jadi kita berdakwah bisa dengan berbagai macam cara. Gitu. Ada orang yang memang senangnya nggak apa-apa tuh. Misalnya ingin pengajian itu di rumah gitu ya, untuk keluarganya misalnya gitu, manggil ustadz atau ustadzah, nggak apa-apa gitu. Itu dilaksanakan juga oleh para nabi. Nabi Nuh begitu, masuk ke rumah-rumah. Ada juga para nabi yang disebutkan di dalam hadis-hadis, para nabi datang ke pasar-pasar gitu ya, mendakwahi kaumnya di pasar, seperti itu. Jadi sekarang metode dakwah banyak caranya. Itu kan bisa di Instagram, bisa di YouTube, seperti itu ya, bisa di mana-mana, di radio, di TV, seperti itu. Tetapi tidak bisa semua dai bisa dakwah di TV nasional ya, gitu. Tidak bisa gitu kesempatannya. Dan itunya beda-beda, tergantung direksinya, seperti itu. Baik, kemudian di ayat 9, udah ya. Jadi itu di ayat 9 bagaimana tentang metode dakwah para nabi.
nggak apa-apa gitu ya. Ada juga yang dakwahnya itu di hotel, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa. Mungkin awal-awal begitu gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga mereka mau ke masjid gitu kan nanti. Jadi biar tersentuh dulu aja gitu, biar paham dulu aja seperti apa Islam kayak gitu, nggak apa-apa. Kemudian di ayat 10, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Gitu ya. Karena disebutkan di ayat 11 dan 12, ini balasan bagi orang yang rajin beristighfar, rajin memohon ampun. Ada lima balasan di surat Nuh ini. Ada 5 balasan bagi orang yang selalu memohon ampun kepada Allah, gitu ya. Memohon ampun kepada Allah. Yang pertama, yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa bencana, gitu ya, bukan membawa banjir dan sebagainya. Ini yang pertama. Kalau kita rajin memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad memohon ampunnya, padahal beliau adalah Nabi yang sudah diampuni, gitu ya, sudah dijamin masuk surga. Itu seharinya 100 kali, gitu ya. Maka kita yang belum ada jaminan dari siapapun, gitu ya, untuk masuk surga dan untuk diampuni, maka kita seyogianya harus lebih banyak lagi, gitu ya. Ya minimal ngikutin Nabi Muhammad 100 kayak gitu ya. Dengan tasbih digital itu 1000 tuh nggak terasa loh, nggak sampai 1 hari itu paling 3 jam 2 jam gitu. Apalagi kalau misalnya sambil nyetir gitu ya, daripada ngobrol ngalur ngidul atau kita sendirian daripada nyetel ya nyanyi gitu ya. Lebih baik itu gitu ya, seperti itu. Baca istighfar. Tiga jam insya Allah bisa tuh 1000 gitu ya, 1000. Dan semakin banyak lagi semakin bagus gitu ya, atau ya 100 nggak apa-apa gitu ya, habis sholat. Dan biar nggak terlalu berat dibagi gitu ya, makanya sehari targetkan 100 aja dulu, 100 dulu gitu ya. Misalnya ba'da subuh berapa, ba'da zuhur berapa, ba'da asar berapa gitu ya. Ini nih ininya, keutamaannya. Yang kedua, keutamaan orang yang selalu memohon ampun kepada Allah adalah wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memperbanyak harta. Ya, akan dicukupi semua kebutuhannya. Gitu kan, dicukupi semua kebutuhannya gitu ya. Baca dengan penuh penghayatan ya. Istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar-benar ya memohon ampun. Seperti itu, karena kita banyak dosa gitu ya, kalau kita mau preteli itu banyak banget dosa kita. Kemudian yang ketiga, keutamaannya atau balasannya adalah wabanin. Allah akan membanyakan anak. Ya, kan bisa bisa ditahan. Maksudnya bisa di program ya, mau berapa, setahun berapa gitu. Iya, karena di zaman Nabi Nuh itu kan sedikit ininya kaumnya menunjukkan bahwa kata para ulama jadi susah keturunannya gitu. Jadi Nabi Nuh memberikan ini dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah bahwa barang siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah, katanya itu akan diperbanyak harta dan diperbanyak anak. Karena sedikit saat itu gitu. Dan sekarang pun ini berlaku bagi kita gitu ya. Jangan takut banyak rezeki insya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, balasannya bagi orang yang selalu memohon ampun kepada Allah adalah wa yaj'al lakum jannat. Allah akan mengadakan kebun-kebun. Jadi subur gitu ya, banyak kebun-kebun, banyak sayuran, banyak buah-buahan gitu ya. Kemudian makanan pokok juga seperti padi, gandum dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi Allah akan mensejahterakan gitu ya dari sisi makanan. Kemudian yang terakhir yang kelima, wa yaj'al lakum anharo. Allah akan mengadakan sungai-sungai. Jadi tidak akan kekurangan air. Sungainya akan banyak airnya. Ini di dalam hadis disebutkan bahwa ini tuh jadi
ini hanya contoh saja. Sebenarnya solusi dari setiap permasalahan memang istighfar. Kayak gitu. Jadi istighfar itu adalah solusi dari semua permasalahan kita. Apapun masalahnya, gitu ya, apapun masalahnya, maka solusinya adalah istighfar. Di dalam hadis disebutkan, tidaklah suatu bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum itu karena dosa. Jadi pasti kalau ada bencana pada suatu kaum itu ditimpakannya adalah karena sebab dosa. Dan tidaklah bencana itu diangkat, diberhentikan kecuali karena istighfar. Jadi kalau mau terangkat dari berbagai macam bencana, entah itu bencananya apapun, baik berupa bencana alam maupun bencana yang misalnya kita tuh kenapa sih kok hati tuh nggak enak terus gitu, ribut terus sama suami atau sama mertua atau sama saudara kayak gitu, itu bencana ya. Itu di dalam hadis kata Rasulullah itu adalah bencana yang awalnya itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Dan agar kita terangkat dari bencana itu, terhindar dari bencana-bencana itu, baik bencana alam maupun bencana yang kita rasakan sendiri, adalah salah satu caranya adalah dengan banyak beristighfar. Gitu. Perbanyak istighfar. Selain tadi diangkat bencana-bencana, ini janji Allah di dalam surat Nuh yang 5 ini pun akan kita dapatkan. Gitu ya. Tadi diberikan hujan, diturunkan hujan, diperbanyak anak, diperbanyak harta, kemudian disejahterakan dari sisi makanan, kemudian tidak akan kekurangan air. Seperti itu. Kalau sekarang kita sedang kekurangan minyak goreng. Langka ya, minyak goreng, gula, ya, segala macam ini mau. Seperti itu. Mari kita perbanyak istighfar agar Allah mengangkat bencana ini, gitu ya. Ya, berharap. Baik, seperti itu. Ya. Kemudian di ayat 13 sampai ya 13 Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Ini Nabi Nuh ya. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Gitu. Kenapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Di sini disebutkan ada 6 kebesaran Allah di surat Nuh, gitu ya, yang seharusnya membuka mata kita, gitu ya, agar kita lebih takut lagi kepada Allah, agar kita lebih bersyukur lagi kepada Allah. Di sini disebutkan ada 6. Ya, yang pertama di ayat 14, kebesaran Allah adalah waqad khalaqakum atwara. Sungguh Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ini kita sudah tahu semua ya di pelajaran biologi atau di kedokteran gitu ya, bahwa manusia itu diciptakan beberapa tingkatan kejadian gitu ya. Dari mulai air mani bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, tulang, kemudian menjadi zigot dan sebagainya, lahir anak, kemudian remaja, kemudian tua dan sebagainya gitu ya. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Jadi seluruh profesor bersatu gitu kan, di profesor sedunia bersatu untuk menciptakan satu lalat aja gitu ya. Itu tidak ada yang bisa. Apalagi menciptakan manusia gitu. Hanya Allah. Ini kebesaran Allah gitu ya, kebesaran Allah yang seharusnya membuat kita semakin kagum lagi kepada Allah, semakin cinta lagi kepada Allah. Kemudian yang kedua, kebesaran Allah yang disampaikan di surat Nuh ini di ayat 15, Allah menyampaikan alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Langit yang kita lihat saat ini itu baru lapisan yang pertama, gitu ya. Kalau kita explore lagi, misalnya kita lihat lagi di YouTube, bagaimana luar angkasa, itu luasnya banget gitu, sampai tidak tahu mana ujungnya, gitu. Saking luasnya, gitu ya. Dan karena memang Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Disebutkan di dalam hadis, dan ternyata di dalam hadis disebutkan bahwa ada lagi yang lebih luas.
Ada lagi yang lebih besar daripada langit. Iya Bu ya. Ibu udah pernah melihat YouTube bagaimana luar angkasa luasnya? Ya, kita berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdiri dari miliaran kan ya, miliaran bintang. Dan galaksi itu banyak banget ternyata. Satu galaksi aja miliaran. Apalagi di samping kita katanya ada Andromeda gitu ya, dan masih banyak lagi. Betapa langit itu luas banget, dan ternyata ada yang lebih luas lagi, ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Arsy Allah, ya, singgasananya Allah itu lebih luas lagi. Disebutkan oleh Rasulullah, perbandingan antara langit dengan singgasananya Allah itu bagaikan kita melemparkan cincin ke padang pasir. Cincin itu langit, padang pasir itu singgasananya Allah. Betapa luas banget gitu kekuasaan Allah. Ini kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Kalau ini kita resapi, kalau ini kita tadaburi, seharusnya ini membuat hati kita semakin kagum sama Allah. Betapa Tuhan kita, Allah ini luar biasa. Tetapi masih aja ya, udah banyak orang yang memfoto, memvideo luar angkasa. Betapa udah dikasih tahu gitu, Allah itu kehebatannya luar biasa banget, tidak ada yang bisa menandingi. Tetap aja ya, masih ada aja yang memohon kepada dukun, ya, menyembah Nabi Isa, gitu, menyembah sapi, kuburan wali-wali, gitu ya, dimintai barokah, gitu, kepada Allah, gitu. Harusnya kepada Allah. Kuburan Nabi Muhammad aja nggak boleh dimintai berkah, apalagi kepada wali, seperti itu. Ya. Kemudian kebesaran Allah yang ketiga. Yang ketiga adalah waja'alal qamara fihinna nura waja'alas syamsa siraja. Dan di sana Allah telah menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Matahari bersinar ini nikmat bukan Bu? Nikmat ya, nikmat banget. Ini kalau misalnya Allah mengambil cahaya matahari, otomatis kan gelap. Gelap itu seperti malam. Bayangin bagaimana kita bisa menerangi satu kota seterang ini. Kira-kira kalau nggak ada matahari ini, seterang ini, kira-kira kita butuh energi listrik berapa? Butuh biaya berapa untuk menerangi satu kota seterang ini, gitu ya. Seterang ketika ada matahari, seperti itu. Maka nikmat adanya matahari itu luar biasa, gitu. Nikmat yang sangat besar. Ada anak ustadz, salah seorang ustadz membawa anaknya jalan-jalan ke Australia lagi musim dingin. Ketika jalan-jalan, Abi di sini AC-nya di mana-mana ya, padahal lagi musim dingin. Ya, jadi itu bayangin kalau kita mau mendinginkan satu kota gitu ya, tidak ada salju misalnya gitu, itu butuh berapa biayanya gitu. Tetapi Allah memberikan semua ini cuma-cuma kepada kita, memberikannya gratis tanpa bayar gitu ya. Matahari bersinar gitu. Kita bisa menikmati manfaat dari matahari ini tanpa harus bayar, seperti itu. Ini kebesaran yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya membuat kita semakin tambah imannya, tambah takutnya, tambah rojanya, tambah khaufnya kepada Allah gitu. Kemudian yang keempat, kebesaran Allah yang keempat di ayat 17, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah tumbuh berangsur-angsur. Memang awal mula kita diciptakan, manusia diciptakan dari tanah. Tetapi semakin ke sini juga kita memang ditumbuhkan oleh Allah dari tanah. Apa yang kita makan semuanya dari tanah. Ya, meskipun kita makan sapi, sapi juga kan makanannya dari tanah, rumput seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, belum, ini masih rangkaian yang keempat. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Seperti itu. Jadi kita setelah meninggal pun kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Yang awal mulanya dari tanah, kita pun semua akan dikembalikan ke tanah untuk dikuburkan. Ini yang keenam ya, yang 19.
19 yang ke-6. 19 yang ke-6, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Sebagai hamparan di ayat 20, litasluku minha subulang fijaja, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Jadi ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah menjadikan bumi ini terhampar agar kita bisa bepergian dengan leluasa. Meskipun ada beberapa yang agak sulit-sulit gitu ya, tetapi tetap aja tuh masih bisa dilewati. Di YouTube saya lihat ada jalan-jalan tidak langsung begitu untuk berhala itu, tapi tujuannya, ayo katanya, biar kamu nanti tambah semangat ibadahnya ketika mengenang orang-orang soleh itu. Gitu. Akhirnya di awal-awal mereka ya seperti itu tujuannya, tapi lama kelamaan setelah yang membuat patungnya itu meninggal, kemudian tidak ada lagi orang yang mengingatkan tentang tauhid, tidak ada lagi orang yang mengingatkan tentang ilmu, seperti itu. Akhirnya patung-patung itu disembah. Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa disembah setelah Nabi Isa wafat kan, gitu. Siddhartha Gautama ya, yang Buddha di Thailand, itu juga sama. Itu orang saleh tadinya, ada tesisnya yang melakukan penelitian tentang awal mula kemusyrikan yang terjadi di Thailand. Itu Siddhartha itu Buddha itu awalnya orang saleh gitu. Tapi setelah meninggal akhirnya dibuat patungnya dan sekarang disembah. Seperti itu. Itulah awal mula kesyirikan, gitu ya, awal. Iya, orang soleh mungkin ya, jadi walau. Iya, bisa jadi. Iya, iya betul. Seperti itu. Jadi awal mula kesyirikan memang seperti itu. Jadi setan membisiki beberapa orang gitu ya untuk membuat patung orang-orang soleh, tapi lama kelamaan tidak ada lagi yang menuntut ilmu, tidak ada lagi yang mengingatkan tentang tauhid, akhirnya patung-patung itu disembah gitu ya. Dan sekarang kesyirikan zaman sekarang lebih beragam lagi gitu ya. Kesyirikan zaman sekarang yaitu gitu ke kuburan gitu kan, meminta berkah seperti itu, para wali gitu ya. Boleh saja Bu, saya tidak melarang ibu-ibu untuk ziarah makam para wali ataupun ziarah kubur yang lainnya, tapi ya niatnya ya untuk mendoakan mereka, karena mereka kan yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Jadi kita mendoakan mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur, dimasukkan ke dalam surga dan sebagainya. Itu boleh. Dan juga untuk mengingatkan diri kita juga tentang kematian, gitu kan? Itu boleh ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kuburnya tujuannya adalah untuk meminta berkah kepada yang sudah meninggal, ya itu yang tidak boleh. Ya, mayat, bayangin Bu, kenapa kita tidak boleh? Mayat gitu, mayat bayangin, mayat. Dia mandi aja nggak bisa, maka kita yang mandiin, gitu kan? Ketika sudah menjadi mayat, sholat pun dia nggak bisa, maka kita yang sholatin. Dia masuk ke dalam rumahnya saja, ke kuburan itu kita nggak bisa, dia nggak bisa, maka kita yang gotong dan kita yang masukin ke dalam kuburannya, ke dalam liang lahatnya. Kemudian setelah dikubur begitu, udah nggak bisa apa-apa, kita minta-minta gitu, Mbah, aku minta ini Mbah. Gitu. Otaknya kemana gitu kan? Ya sholat mandi aja nggak bisa gitu, apalagi mendengar permintaan kita, apalagi mengabulkan permintaan kita. Seperti itu mayat gitu, mayat, maka tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Kemudian kesyirikan zaman sekarang percaya dengan sial-sial ya, angka sial ya 13 misalnya gitu, sampai di pesawat tidak ada nomor duduk 13. Itu saking udah mendunia tuh, orang-orang mempercayai banget gitu angka 13 itu sial. Apa bedanya 13 dengan 12, dengan 11 gitu kan? Sama aja itu angka. Itu kalau kita percaya ya, berarti itu kita tidak tawakal kepada Allah. Atau misalnya kita keluar rumah misalnya gitu, keluar rumah tiba-tiba ada burung BAB, aduh sial nih gitu kan, udah nggak jadi keluar gitu kan. Apa hubungannya?
Ya burung dia kan udah berotak ya, jadi ya wajar gitu dia bisa di mana aja gitu ya. Jadi jangan mengkait-kaitkan seperti itu ya, tatoyur namanya. Dan disebutkan di dalam hadis ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ciri-cirinya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah 4 cirinya. Yang pertama adalah yang tidak meminta diruqyah. Ruqyah di sini adalah ruqyah yang pakai jampi-jampi. Tapi kalau ruqyah syar'i pakai Al-Qur'an itu boleh, ya. Yang kedua, yang akan masuk surga tanpa hisab 70.000 itu adalah cirinya yang mereka tidak berobat dengan besi panas. Itu di Arab itu biasa. Jadi berobat dengan besi panas, ada besi panas dipanaskan gitu untuk mengobati penyakit seperti itu. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah yang dia tidak percaya dengan tatoyur. Tatoyur itu yang angka sial, yang pokoknya kesialan, tahayul ya. Kalau di Indonesianya seperti itu. Dan yang keempat adalah yang dia hanya bertawakal kepada Allah. Itu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tawakal itu adalah yang beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Meskipun dia masuk rumah sakit misalnya, ke dokter berobat, hatinya kepada Allah dulu gitu. Ya Allah, sesungguhnya kesembuhan hanya milik Engkau, dari Engkau. Adapun aku sekarang berobat ke dokter, ini adalah wasilah saja. Ini adalah tawakal, syariat seperti itu ya. Kemudian kemarin yang baru terjadi kesyirikan di Mandalika. Pawang hujan, pawang hujan. Rame ya sekarang dibahas gitu. Itu syirik ya. Kesyirikan itu nggak boleh. Itu sampai ya ya memalukan betul, memalukan. Indonesia kok. Jadi ada artikel ya yang mengatakan bahwa saking di Indonesia itu banyak banget dukun gitu kan, sampai diekspor ke Malaysia gitu. ada artikel itu saya baca, saya bilang, ya Allah, saya bilang gitu, saking di Indonesia ini masih menyebar banget kesyirikan gitu ya, dan ini awal mula kesyirikan seperti itu ya di zaman Nabi Nuh, dan ini terus memanjang sampai sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesyirikan ya, kita hanya kepada Allah saja bertawakal, memohon hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Baik, selanjutnya di ayat 24, waqad adallu katsira wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Ya, 4.000 bayangin Bu, hanya 80 gitu ya, 80. Santri Husnul itu 4.000 itu. Sejumlah santri Husnul semuanya, dan hanya 80, mungkin 2 kelas ya, apa 3 kelas gitu yang beriman seperti itu. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kita habiskan saja ya. Bisa surat Nuh, bagian 4 surat Nuh, ini tentang doa Nabi Nuh. Ayat 25, Allah berfirman, disebabkan kesalahan mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Mimma khoti'atihim, ugriku, karena kesalahan. Ini Allah terus menyampaikan. Jadi semua bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun kesedihan, kegundahan yang kita rasakan, itu disebabkan kesalahan manusia. Di ayat yang lain juga disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'du ma amilu. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan disebabkan karena kesalahan mereka, kesalahan manusia. Agar Allah mengingatkan gitu, agar manusia itu merasakan apa yang mereka sudah lakukan, kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi semua bencana yang terjadi itu disebabkan kesalahan manusia.
Lalu mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Di sini ugriku mereka ditenggelamkan dengan banjir bandang, faudkhilu, lalu mereka ditenggelamkan, lalu mereka dimasukkan ke dalam api. Api di sini maksudnya adalah api di alam barzakh, karena menggunakannya faudkhilu gitu ya. Sedikit ya ibu-ibu ya, mungkin agak menjelimet tapi sebagai pengetahuan saja. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fa itu merupakan kata sambung gitu ya, kata sambung yang tanpa jeda. Jadi gini, kalau misalnya saya mengatakan Ja'a Muhammad wa Khalid, datang, Ja'a itu datang Muhammad dan Khalid, itu karena pakainya wawu, maka siapa yang datang duluan tidak diketahui. Ya udah, pokoknya mereka datang aja gitu ya. Ja'a Muhammad wa Khalid. Tapi kalau saya menggunakannya Ja'a Muhammad fa Khalid, itu artinya beda. Datang Muhammad kemudian Khalid gitu. Ini hebatnya bahasa Arab yang kaya banget gitu. Satu kata aja beda gitu. Dan tanpa jeda. Kalau pakai fa itu tanpa jeda, langsung habis Muhammad langsung Khalid gitu. Tapi kalau saya menggunakannya Ja'a Muhammad summa Khalid, datang Muhammad kemudian Khalid, itu artinya juga beda. Datang Muhammad kemudian setelah beberapa menit atau setelah beberapa jam. Jadi kalau pakai summa itu artinya ada jeda beberapa gitu ya, summa Khalid. Nah, di ayat ini Allah mengatakan ugriku fa udkhilu naro, mereka ditenggelamkan lalu mereka dimasukkan ke dalam api. Api di sini maksudnya adalah api di alam barzakh, karena menggunakannya fa, langsung gitu. Setelah ditenggelamkan, mereka langsung diazab, dimasukkan ke dalam api. Tapi kalau maksudnya api neraka, harusnya di sini mengatakannya ugriku summa udkhilu naro. Gitu. Ini dalil ini udah nggak usah pusing dengan kata-kata tadi. intinya dari ayat ini adanya siksa di alam barzakh. Meskipun jasadnya ditenggelamkan di air, tapi ruhnya langsung sama Allah dibawa ke alam barzakh untuk disiksa. Seperti itu ya. Ya, langsung dihisab. Alam kubur, dihisab di alam kubur. Kan di alam kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat kubur. Amin. Kemudian, dan mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Berhala mereka tidak bisa menolong mereka. Kenapa? Kebawa banjir. Ya kan Bu? Ya, jadi berhala mereka yang mereka sembah tadi yang 5 besar itu tidak bisa menolong mereka karena kebawa banjir, tidak bisa apa-apa. Gitu. Nabi Nuh aja tidak bisa menolong mereka. Nabi Nuh menolong anaknya aja nggak bisa. Kan'an. Itu disebutkan di surat Hud. Nabi Nuh sampai, "Oh hei anakku, kemari, naik kapal ke sini." Tidak, kata anaknya. "Aku akan naik ke atas gunung." Ternyata banjirnya sampai ke gunung juga. Gitu. Jadi sampai sedih, sampai berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya itu anakku gitu. Tolonglah." Tapi kata Allah, "Bukan." Gitu. Kalau misalnya disebutkan di surat Hud, kalau tidak beriman tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tidak bersaudara lagi. Seperti itu. Udah nggak usah sedih, kata Allah gitu kepada Nabi Nuh yang sedih karena anaknya tidak bisa ikut Kan'an gitu ya. Kemudian waqala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Kenapa Nabi Nuh berdoa meminta kebinasaan untuk kaumnya? Di sini kan Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Jawabannya ada di ayat 27. Innaka tadharhum yudillu ibadaka wala yaridu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal di atas bumi, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Sebenarnya kenapa Nabi Nuh berdoa meminta kebinasaan untuk kaumnya. Jadi nanti kata Nabi Nuh, ini nanti yang 80 kebawa juga gitu ya. Kalau misalnya dibiarkan tuh. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Nuh karena umur Nabi Nuh panjang, kemudian
melihat ada kaumnya yang 300 tahun meninggal gitu. Itu kakeknya kafir, kemudian punya anak 300 tahun juga meninggal, kafir juga, cucunya 300 tahun juga meninggal juga dan kafir juga gitu. Jadi Nabi Nuh, ya Allah, ini udah dari kakek, anak, cucu, buyut, semuanya kafir gitu kan. Udah deh, ya Allah jangan dibiarkan lagi gitu. Ada orang-orang kafir yang tinggal di atas bumi. Binasakan saja. Karena nanti yang kafir-kafir ini nanti akan menyesatkan yang 80 itu. Gitu, yang 80 yang sudah beriman. Kayak gitu. Dan Nabi Nuh juga mungkin sudah tidak kuat lagi melihat bagaimana Allah dihinakan, Allah diduakan, seperti itu. Kenapa Allah sangat tidak menyukai kesyirikan, Bu Ibu? Karena logikanya gini, kan kesyirikan sesuatu yang tidak bisa diampuni kan, Allah tidak akan mengampuninya. Gini analoginya, ibu punya anak, dari kecil diasuh, dibiayain, sekolahkan, bahkan sampai ke luar negeri misalnya. Setelah besar, tiba-tiba anak ibu itu ternyata berbakti kepada ibu yang lain, bukan kepada ibu. Gimana rasanya? Nah, itulah kenapa Allah tidak suka dengan kesyirikan. Allah sangat benci dengan kesyirikan. Tidak akan diampuni dosanya. Seperti itu ya. Jadi Nabi Nuh ini sangat tidak enak gitu melihat bagaimana Allah dihinakan, bagaimana Allah disyirikkan gitu kan, banyak berhala yang kaum Nabi Nuh sembah gitu, bukannya Allah yang disembah seperti itu. Tetapi Nabi Nuh juga berdoa yang baik untuk kaumnya. Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli, ampuni ibu bapakku, waliman dakhala baiti ya mu'mina, walil mu'minina wal mu'minat, wala tazididz zalimin. Seakan-akan Nabi Nuh mengajarkan kepada kita agar kita kalau berdoa awali dengan mendoakan diri sendiri dulu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian ibu bapak, kemudian baru kaum muslimin dan kaum muslimat, guru-guru dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian di doanya ini juga Nabi Nuh mengatakan, ya Tuhanku ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, karena tidak semua yang masuk rumah Nabi Nuh itu beriman. Ya, seperti istrinya tidak beriman. Disebutkan di dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma. Gitu ya, disebutkan di surat Nuh itu Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal mereka di bawah bimbingan Nabi, gitu ya. Tetapi mereka mengkhianati suami mereka, gitu ya. Jadi kata Nabi Nuh, ampunilah orang yang masuk rumahku dengan beriman, karena tidak semua yang masuk rumah Nabi Nuh tidak beriman. Kita ada anaknya yaitu Kan'an dan juga ada istrinya tidak beriman. Dan semua orang yang beriman laki-laki ampuni, dan semua perempuan yang beriman, baik dari zaman Nabi Nuh maupun sampai hari akhir, mohon diampuni, kata Nabi Nuh. Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kehancuran. Ya, setelah doanya Nabi Nuh ini, akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, gitu kan, membuat kapal, dan membuat kapalnya juga bukan di samping laut, gitu ya, bukan di tepi pantai, tetapi di hutan. Itu kullama, disebutkan di surat Hud, kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap kali ada pembesar kaumnya yang lewat ke Nabi Nuh, itu Nabi Nuh diejek. Nuh, kamu udah ganti profesi, udah nggak berdakwah lagi, sekarang udah jadi tukang kayu, macam-macam gitu. Kamu gila ya, katanya gitu. Masa bikin perahu di hutan, katanya, macam-macam. Sakhiru min. Setiap kali ada yang lewat ke Nabi Nuh, itu Nabi Nuh diejek. Dan akhirnya Allah melimpahkan banjir bandang, yang itu bukan hanya mata air yang keluar air, gitu, sampai airnya tinggi banget, menggunung, seperti itu. Itulah kisah dakwahnya Nabi Nuh di surat Nuh. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah Nabi Nuh di surat-surat yang lain, tapi kita tidak mau ke loncat-loncat ya, kita khusus di surat Nuh aja. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari kisah dakwahnya Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita semua bisa
mengambil banyak manfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, ya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya mudah-mudahan tanpa hisab. Amin. Amin. Sekian, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.